Terus untuk mencapai kesadaran yang sangat tinggi, karena kita itu yang namanya kita itu ternyata bukan yang berdiri ini. Ya, ternyata yang dinamakan kita itu melalui organ-organ yang ada pada diri kita. Makanya kita harus sadar, sesadar-sadarnya bahwa Jawa niku jinawi, artinya jinawi itu luar dalam. Nah, kalau luar dalam berarti artinya antara lati, ati, lan pakarti kudu bisa nyawi. Itulah Jawa jinawi. Makanya tak jaluk kangge sedulur-dulur nggih. Kita belajar sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan, tapi tidak bisa merubah perilaku kita. Berarti jenengan mboten berhasil. Tapi lek jenengan bisa merubah, termasuk perkataan, termasuk cara pemikiran, termasuk perilaku nih, ya itulah berarti jenengan niku pun Jawa jinawi. Tapi kok sek pancet wae, ngetupuk pancet ngetupuk, nggih, sombong pancet sombong. Nggih, ora iso duweni rasa welas asih, andap asor, berarti jenengan gagal cara menuntut ilmu. Makanya mulai sakniki dan seterusnya, robalah sikap kita. Kurangilah pembicaraan-pembicaraan yang kurang bermanfaat untuk orang lain, apalagi yang sifatnya menjatuhkan orang lain. Hindari. Ya. Tapi ben gak napa, tidak nyalai simbole. Ya. Ngakune Jawa tapi kok ora njaba jero. Nek jenenge wong Jawa niku ya kudu njaba jerone, luar dalam harus sesuai. Dadi Jawa niku ora kok perkara bajune, ora kok perkara blangkone, ora perkara udenge. Ning Jawa niku saka ucapane, cara berpikirnya dan perilakune. Nikulah Jawa. Ngoten. Mulane sering kula jaluk nggih. Di saat pertemuan daripada membahas yang lain yang sifatnya niku tidak ada manfaate, mendingan ngomongno pelajaran sing minggu winginane ngene iki piye ya? Apa ki wis bener? Nah, itulah yang penting. Jadi rasa memplong ngalor ngidul ngomong perjalanan masa lalu, dan yang diceritakan itu padahal tidak pernah sama sekali diwomong nosok koyo-koyo pernah melakukan seperti itu. Karena ini ada di antara saudara-saudara ini. Nek kroso ya ben kroso, ora kroso ya ben. Berarti ya ora Jawa wong kuwi. Lah sakne wis kesel ngilingno bolak-balik nih. Ngomongno tentang kesekten tapi nyatane ora sekti. Nggih. Ngomongno tentang kepinteran ternyata ya ora pinter. Lho mestine nek tiyang Jawa niku luwih merunduk karena sebenarnya itu semuanya tidak pernah terjadi. Lah nek mau cuma kanggo cerita niku kanggo ngemplungi kancane mawon supaya kancane niku berprasangka bahwa nek ngono iki wong sekti. Dan itu tidak pernah terjadi pada dirinya. Nah timbang ngono tuku pitik sing akeh, nah pitik dikelupukno pakali ndak ceritani. Nah ya apik. Dadi ora sing protes, ora dadi banyak pertimbangan, tidak menimbulkan banyak pertanyaan. Sehingga kok kancane iki sik urung ngerti. Sing kanca lagi anyar kok malah wedi akhire. Wis dikandani nek kene iki ra ono guru, ra ono murid. Kita itu belajar bersama. Ya, dalam arti apa? Dalam arti untuk menata perjalanan hidup supaya kita bisa menemukan hidup yang sebenarnya. Masuke ten rasa. Supaya kita itu bisa merasakan. Nah, kumpul ini juga salah satu supaya kita itu bisa menemukan rasa. Di antara sekian banyak ini ternyata rasanya beda-beda.
Ora mungkin wong sakmene iki rasane padha. Nah, tapi dengan rasa yang beda, dengan bertemu, dengan berkumpul, minum kopi satu, minum semua. Ngisap rokok satu, ngerokok bersama. Nah, dari situlah kita mengambil hikmah. Ternyata bersatu iku indah. Ngoten lho. Saling melengkapi dan di situ akan menemukan ilmu, yo mbuh ilmu apa wae. Sing siji ahli dalam permenekan. Ndak ono mung kepengin menek iso ngajari. Sing siji di bidang peternakan. Ternak napa mawon. Sing satu bidang pembuatan material. Ya ampun. Ini nanti bicarakan bagaimana cara hidup kita supaya lebih ringan dan kita karena di dunia ini juga ternyata kebutuhan kita itu banyak supaya kebutuhan kita itu terpenuhi. Ya kita saling tukar pikiran. Di samping itu teng mriki angsal pituduh piwulang sing piwulang niku sebenarnya sampun diajaraken kalih para leluhur kita rumiyin. Jadi leluhur dulu tidak pernah mengajari tentang sejarah-sejarah, kalaupun sejarah itu sifatnya juga khusus, ya. Tapi leluhur kita mengajari tentang perilaku, mengajari tentang budi, tentang tata krama, tentang andhap asor, netepi Jawa Jinawi. Niku masih nureane panjang, nggih nyelewekit, nggih pedes. Ya. Di tema awal tadi kan Pak Doro menjelaskan tentang Tuhan ya. Yeah. Bahwa untuk mencapai ketuhanan kita harus dengan kesadaran tinggi. Yeah. Agar teman-teman yang di luar sana itu tahu maksud dari kesadaran tinggi itu seperti apa, terus agar kita itu bisa mencapai kesadaran tinggi itu apa yang harus kita lakukan, Pak Doro? Untuk mencapai kesadaran yang sangat tinggi tentang ketuhanan itu mudah. Yeah. Lek dijiwit krasa lara ya aja jiwit wong liya. Itu artinya sudah kesadaran yang sangat tinggi. Dan artinya luas sekali. Terus untuk mencapai kesadaran yang sangat tinggi karena kita itu yang namanya kita itu ternyata bukan yang berdiri ini. Ya, ternyata yang dinamakan kita itu melalui organ-organ yang ada pada diri kita. Nah, yang paling penting kita perhatikan adalah tentang isi perut. Jadi kita jangan memaksakan perut di saat lapar dipaksa terus. Gak dikai makan. Karena katanya itu perintah Tuhan. Nah, justru kalau itu dipaksa ya Tuhannya akan pergi. Wetenge kena emah. Ya akhirnya berobat. Ya, akhirnya kita berbaring lemah, akhirnya kita tidak berdaya apa-apa. Di saat kita dahaga, minumlah. Tapi sesuai dengan takaran. Itulah yang saya maksud supaya kita mencapai kesadaran yang tinggi. Mempunyai mata kita untuk melihat hal-hal yang penting. Yang tidak penting nggak usah. Ya, contohnya matahari itu terang. Ya, dengan matahari itu sebenarnya sinar dari matahari itu bisa menghidupkan tumbuhan dan lain sebagainya. Lalu kita berusaha, ada apa di dalam matahari itu, mata kita melotot menantang sinar matahari itu. Akhirnya kornea kita rusak. Apa ngono ku diarani wong sadar? Kan tidak toh. Nah, orang yang sadar, apakah kita melihat sinarnya, apakah kita menikmati sinarnya? Berarti kan menikmati manfaat sinar itu tadi toh. Kita tidak harus melawan intinya sinar yang ditimbulkan dari sumber matahari itu. Nah, kalau kita jarak, ben aku dadi wong sing sufi, tak melorok manting matahari ben opo aku iso nembus antarane Indonesia karo negara liya kono. Apa yang terjadi? Ya rusak, iku jenenge wong ora sadar, iku jenenge wong koplak. Nah, itulah caranya. Makanya
kita kalau sadar itu sebenarnya sudah tidak harus menyakiti orang lain kok. Kita percaya pada Tuhan kok. Dalam arti kita percaya pada Tuhan itu kebutuhan. Kebutuhan kita itu bukan memukul orang lain kok ternyata. Kebutuhan kita itu menolong orang lain loh yang diarani kebutuhan. Kita punya mulut. Ini juga fungsinya untuk bicara, untuk memasukkan makanan, dan untuk lidah kita untuk merasakan, itu namanya sadar. Itu. Dan nantang banyu yo minuman, teh yo minuman, toak yo minuman, bir yo minuman, arak yo minuman. Nek awak dhewe ora sadar kan rasa bedakno. Akhirnya apa jenenge minuman ya tetep ditenggak diombe. Lah kok gak jajal kalau nenggak racun. Atau diasenon campur karo banyu nek diombe. Kode-kode minuman. Nah, itulah letak kesadaran yang sangat tinggi. Kita tuh sadar dengan organ tubuh kita. Mampukah dikala kita tuh minum ini? Mampukah dikala kita tuh makan seperti ini? Makanya sebenarnya wong Jawa supaya berkesadaran sangat tinggi, urip ora kanggo mangan, ning mangan kanggo urip. Itulah kunci untuk mencapai kesadaran yang sangat tinggi. Jadi artinya panganan itu untuk menopang kehidupan. Bukan hidup ini untuk menghabiskan makanan. Makanya kalau sudah berniat untuk sadar, ya sadar-sadarnya. Mergo panggonan iku sing paling nikmat, panggonan sing paling indah iku ngalam donya. Tapi kok jenengan membayangkan selain dunia itu ada alam yang lebih indah? Coba jenengan mati, nek cuman diiming-imingi keindahan itu setelah mati. Wong buktine wong sing ngomong tentang keindahan besok setelah mati, waktu mati ya bingung. Ternyata dibingungkan apa? Tetap meninggal dunia gitu ora ikhlas. Berarti keindahan itu adanya di dunia. Mungkin supaya langgeng untuk menikmati keindahan dunia, maka kita harus berkesadaran yang tinggi. Ngeten. Monggo. Bisa. Berkaitan sama kesadaran juga ini, Pak. Ya. Kan kadang kesadaran itu tuh apa mesti kita ciptakan atau emang kodratnya manusia itu sudah sadar gitu, cuman ada hal-hal tertentu yang membuat kita itu jadi tidak sadar gitu kan. Bahwasanya kan sering kalau Pisal sama Mbah itu ketika ngobrol gitu, kadang kan ketika kita melakukan hal yang kurang baik itu hati kecil itu tuh tahu bahwa ini kurang baik. Ya. Nah untuk selalu sadar, selalu ingat bahwa kan hati nurani itu tuh kan nah meningkatkan rasanya itu kita berawal dari mana untuk meningkatkan kesadaran. Tadi pertanyaannya, kesadaran itu apakah manusia itu juga sebenarnya sudah sadar? Apakah kesadaran itu bisa ada yang menghilangkan? Ya, apa bisa kita buat untuk supaya sadar? Apakah diciptakan? Dua-duanya itu berkaitan. Contohnya dikala kita itu berjalan lalu kesandung. Ya. Apakah itu kira-kira direncanakan untuk kesandung? Kan tidak. Tapi kalau sadar bahwa kesandung itu sakit, maka kita jangan mengulangi kesandung yang kedua kali. Berhati-hati itu juga letaknya kesadaran. Gitu loh. Tadi bisa ngomong tentang sebenarnya kita melakukan hal yang tidak baik. Ya. Walaupun orang lain tidak mengetahui, tapi kita tiba-tiba paham bahwa itu sebenarnya tidak baik. Itu pun juga kesadaran. Tapi kan munculnya kesadaran setelah kita melakukan hal yang tidak baik itu. Gitu. Kalau kita tuh melakukan hal yang baik, kok tiba-tiba kita tuh merasa aku sadar makanya melakukan kebaikan. Apakah seperti itu orang? Nah, kan enggak toh? Makanya kesadaran itu bisa
terjadi sewaktu-waktu, bisa kesadaran itu diarahkan untuk supaya kita itu sadar.